Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di mata kuliah asas-asas hukum Islam. Hari ini adalah hari Rabu dan mohon maaf apabila ya terdengar ada suara-suara di speaker. Itu kan di budaya kita ada tradisi Rebo Kasan ya, Rebo Kasan. Baik, hari ini materi yang akan kita pahami bersama terkait dengan asas-asas hukum Islam di bidang ibadah ya. Yang tentu ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah mahdoh. Di ibadah itu kan ada dua macam, ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghair mahdoh. Yang dimaksud dengan ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam pelaksanaannya kita tidak boleh menyalahi ketentuan-ketentuan, kita tidak boleh berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah ibadah mahdoh. Sementara ibadah ghair mahdoh adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya ya tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika sebuah perbuatan di sana terdapat kebaikan, terdapat kemaslahatan, maka itu dikategorikan ke dalam ibadah ghair mahdoh. Apa fungsi dan guna ketika kita mempelajari dan memahami asas-asas di bidang kaidah atau asas-asas di bidang ibadah mahdoh ini? Manfaatnya nanti kita akan tahu mana ibadah yang boleh dilakukan dan mana ibadah yang tidak boleh dilakukan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat apa saja yang menjadi asas-asas atau prinsip-prinsip dalam ibadah mahdoh ini. Ini kita lihat. Prinsip yang pertama adalah niat lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah peribadatan, maka harus dimurnikan bahwa niat dari pelaksanaan ibadah tersebut murni karena Allah Ta'ala. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti setiap perbuatan yang kita lakukan itu didasarkan atas dasar pengagungan pensucian nama Allah. Kemudian terlebih di ayat yang ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di ayat yang kelima. Itu ayat tersebut menunjukkan bahwa peribadatan yang kita lakukan itu murni ditujukan demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepadamu saja wahai Allah, na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu saja wahai Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Sekali lagi, prinsip atau asas ibadah mahdoh yang pertama adalah niat karena Allah, niat ingin mencapai keriduan. Yang kedua, prinsip dari ibadah mahdoh ini adalah ikhlas. Jangan sesekali kita melaksanakan ibadah mahdoh ada tujuan-tujuan tertentu di balik pelaksanaan ibadah tersebut. Misalnya karena ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang baik, kita rajin ke masjid karena ingin disebut oleh orang lain kita itu orang yang ahli ibadah. Tidak seperti itu. Murni niatnya karena
ingin mencapai ridho Allah. Ini kita bisa lihat di surat Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Dengan penuh keikhlasan ya, dengan penuh keikhlasan, hunafa'a, kemudian penuh ketundukan, penuh kecenderungan kepada kebaikan. Nah, ini yang jadi dasar bahwa prinsip yang kedua dalam pelaksanaan ibadah mahdhah itu adalah prinsip keikhlasan. Kemudian prinsip yang ketiga atau asas yang ketiga adalah tidak menggunakan wasilah, tidak menggunakan pelantara. Nah, ini beda dengan umat-umat yang lain gitu ya, beda dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Misalkan orang Nasrani kalau mau menyembah Tuhannya, maka di hadapan mereka harus ada apa? Patung Yesus Kristus misalkan. Kalau orang Hindu, orang Buddha itu pun demikian. Mereka kalau mau menyembah ya mereka di hadapan apa? Patung-patung Tuhan mereka. Kemudian mereka bakar kemenyan, mereka bakar dupa. Nah, itu beribadah dengan menggunakan wasilah, dengan menggunakan pelantara. Dalam Islam, nah, ketika kita melaksanakan peribadatan, khususnya ibadah mahdhah, tidak ada perantara-perantara. Ini dasarnya bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdasarkan ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah itu sangat dekat gitu ya. Nah, sangat dekat dengan diri kita sehingga ketika kita mau menyembah Allah, mau melakukan peribadatan terhadap Allah, tidak diperlukan lagi pelantara-pelantara. Kemudian asas yang keempat, ini dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak boleh membuat tata cara ibadah langsung kepada Allah. Kita tidak boleh membuat ritual tersendiri dengan tujuan untuk menyembah Allah tanpa adanya tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kelima, asas dari pelaksanaan ibadah mahdhah ini adalah asas keseimbangan antara dunia akhirat. Wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Di dalam Islam itu orang yang terbaik itu bukanlah orang yang memfokuskan diri hanya untuk beribadah kepada Allah saja, kemudian dia melupakan kehidupan duniawinya. Tapi orang yang terbaik itu adalah dia yang mementingkan kehidupan akhiratnya, tapi dia juga tidak melupakan bagiannya di sisi duniawi. Jadi akhirat dia cari, duniawi juga dia upayakan. Ada asas keseimbangan. Beda kan dengan agama-agama lain, misalkan orang-orang Hindu atau Buddha. Dalam pandangan mereka, orang yang akan paling bahagia nanti di akhirat adalah orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Dalam Islam tidak seperti itu. Semuanya bisa dijadikan semuanya bisa dijadikan sarana ya, untuk mencapai ridho Allah. Dunia dia cari dengan baik dan dunia tersebut akan dia jadikan sebagai sarana untuk menggapai mardhatillah atau keridhaan Allah. Kemudian asas yang keenam itu tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Ini ada dasarnya. Surat Al-A'raf ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi dalam beribadah itu tidak ada berlebih-lebihan. Dalam istilah lain ada disebut dengan ifrat. Ada ifrat, ada tafrid ya. Kalau ifrat itu melebih-lebihkan.
Kalau tafrid itu mengurang-urangkan. Contoh misalkan gini, di dalam Islam itu puasa yang diwajibkan itu kan hanya puasa di bulan Ramadan saja. Kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kadang ada orang yang melebih-lebihkan. Kadang ada orang yang berlaku ifrat. Misalkan ada orang yang melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Nah, disebut dengan puasa wisol, gitu ya. Sekalipun itu tujuannya untuk menyembah Allah, nah itu tidak boleh karena berlebih-lebihan, tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya. Puasa 40 hari boleh, tapi jangan sampai dengan malam harinya, gitu ya. Tidak boleh dilakukan dengan cara wisol, artinya menyambung antara siang hari dan malam hari. Atau puasa 1 hari 1 malam, wisol misalkan, itu tidak boleh. Puasa itu siang hari, kalau malam hari nah kita harus berbuka, ya tidak boleh berpuasa. Kemudian yang ketujuh, prinsip atau asas dari ibadah mahdoh ini adalah asas kemudahan. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam pelaksanaan ibadah mahdoh itu ada keringanan-keringanan, ada kemudahan-kemudahan. Nah, nanti kita akan pahami bahwa hukum Islam itu ada 2 macam ya. Ada yang masuk kategori azimah. Azimah itu ketentuan-ketentuan pokok yang harus kita lakukan pada saat kita berada dalam kondisi normal. Nah, itu namanya azimah. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Itu dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi tertentu, misalkan kita melakukan sebuah perjalanan dalam jarak tertentu yang dalam pandangan ulama itu memperbolehkan adanya rukhsah ya, adanya kemudahan-kemudahan. Misalkan diperbolehkan untuk menjama dan mengqashar sholat. Jadi hukum Islam itu termasuk di dalamnya di bidang ibadah mahdoh dalam pelaksanaannya sangatlah fleksibel ya, sangat fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi sekali lagi tidak ada tuntutan dari hukum Islam ini termasuk dalam bidang fikih ibadah ini yang memberatkan, yang menyulitkan. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi ya bukan berarti kita menganggap remeh ya. Agama itu mudah. Jadi agama itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi. Itulah 7 asas prinsip atau 7 asas ibadah mahdoh ya. Nah, di samping 7 asas itu pula, ini ada ya kaidah-kaidah gitu ya. Kaidah-kaidah itu kan letaknya atau posisinya di bawah asas ya. Lebih ke sifatnya lebih khusus, lebih ke tataran teknis yang mengatur apa saja aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah mahdoh ini. Tapi sekalipun ini berbicara tataran teknis, tapi tetap di dalamnya ada poin-poin yang bisa kita katakan bahwa poin-poin tersebut termasuk ke dalam kategori asas pelaksanaan ibadah mahdoh. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah al-aslu fil ibadati at-taufiqu wal itba. Jadi hukum asal dalam ibadah mahdoh adalah at-taufiq. At-taufiq itu menunggu ya, menunggu perintah, wal itba, dan mematuhi semua aturannya. Jadi kita tidak boleh membuat ritual sekalipun tujuannya untuk menyembah Allah tanpa ada perintahnya. Itu dalam hal pelaksanaannya. Kemudian dalam hal tata caranya pun kita harus itba. Itba itu apa yang kita lakukan ketika menyembah Allah itu harus sesuai dengan tuntunan dari
Allah dan Rasulnya. Jadi ini kalau kita sebut ini sebagai asas, maka asas kepatuhan terhadap perintah, gitu ya. Asas kepatuhan terhadap perintah dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian ada kaidah yang hampir semakna dengan kaidah yang pertama, yaitu kaidah yang kedua. Al aslu fil ibadati al butlan hatta yakumad dalil ala amriha. Hukum asal dalam setiap ibadah adalah butlan, tidak sah, gitu ya, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau ibadah itu sekali lagi menunggu perintah. Ini dalam hal ibadah mahdhah. Kita tidak boleh membuat ritual tanpa ada dalil yang memerintahkan kita harus melaksanakan peribadatan tersebut. Kemudian ada kaidah yang ketiga, ini toharatul ahdas la tatawaqqat. Kesucian diri kita dari hadas itu tidak terbatas waktu. Jadi kalau Anda sudah wudhu ketika mau sholat subuh, kemudian sampai datang sholat asar, saudara belum batal, maka saudara tetap berada dalam kondisi yang suci. Kemudian datang waktu maghrib misalkan, dan ternyata saudara belum batal juga, maka dalam hal itu saudara tetap dalam kondisi suci dan bisa melaksanakan sholat maghrib dengan wudhu yang dilaksanakan pada saat tadi akan melaksanakan sholat zuhur, ya. Kemudian kaidah yang berikutnya at-talabbusu bil ibadati wajaba itmamuha. Keseliruan dalam hal ibadah itu menuntut kita untuk menyempurnakannya. Artinya ibadah itu harus jelas, harus kita tentukan. Contoh misalkan gini, kita berada di bulan Ramadan. Pada awalnya tidak ada rencana apapun, tidak mau bepergian, tidak apa, gitu ya. Pokoknya di pagi hari kita sahur, nah kemudian kita melaksanakan puasa. Oh ternyata di siang hari kita harus berangkat, dan berangkatnya itu jaraknya ya lumayan jauh sesuai dengan jarak yang ditentukan oleh para ulama, boleh berbuka bagi orang yang berpuasa. Maka pada saat kita di perjalanan, kita harus menentukan apakah kita mau tetap berpegang kepada hukum azimah, yaitu kita akan tetap melakukan puasa, ya, atau ya apa iki diapakno? aku gak ngerti. Akan berbuka mengambil rukhsah, mengambil kebolehan, ya. Kemudian kaidah yang berikutnya ini bisa juga kita katakan ini asas, ya. Asas berikutnya la qiyasa fil ibadati ghairi maqulil makna. Tidak ada kias dalam ibadah yang tidak dipahami maknanya secara akal. Jadi kias apa? Ibadah itu tidak berlaku kias. Kita tidak diperbolehkan mengkiaskan sesuatu dalam bidang ibadah. Nah, tentu kaidah ini, asas ini sebetulnya diperdebatkan di kalangan ulama, dan pada praktiknya tetap ada kias-kias sekalipun di bidang ibadah. Contoh misalkan ketika kita bertayamum, itu kan kalau tayamum itu perintah Al-Qur'annya wamsahu biru'usikum wa aydiyakum, gitu ya. Nah, mengusap wajah dan mengusap tangan tanpa ada kata-kata ilal marofik, beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu kan ilal marofik, sampai apa? Sampai sikut, ya. Tapi di tayamum itu tidak. Ayat Al-Quran, maka usaplah wajah dan tanganmu. Sehingga para ulama itu kan berbeda dalam mempraktikkan tayamum, ya. Kalau mazhab Hanafi cukup sampai sini saja. Nah, sampai pergelangan saja. Mengusapnya sampai pergelangan saja. Kenapa Imam Hanafi berpendapat bahwa mengusap tangan dalam tayamum hanya sampai pergelangan? Karena tangan sampai pergelangan ini termasuk kategori tangan. Argumentasinya apa? Argumentasinya
Ketika orang melakukan pencurian dan apa yang dicuri tersebut sudah mencapai nisab untuk dilakukan hukuman potongan tangan, maka hukuman potong tangan yang dilakukan adalah sampai apa? Sampai pergelangan gitu ya. Sementara Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwa mengusap tangan ketika tayamum itu sampai mana? Sampai sikut ya. Kalau mazhab Syafi'i itu sampai sikut. Kenapa Asy-Syafi'i melakukan sampai sikut? Karena mengkiaskan kepada kewajiban membasuh tangan pada saat wudhu. Nah, pada saat wudhu kan dilakukan sampai sikut ya, sehingga dalam pendapat Asy-Syafi'i ketika kita mengusap tangan pada saat tayamum pun maka kita harus melakukannya sampai sikut. Itulah qiyasatul ibadah ya. Yang pada prakteknya itu para ulama berbeda pendapat, bahkan ya saling mempraktikkan. Kemudian asas yang keenam itu ada takdimul ibadah qabla wujudi sababiha la yasih. Ini kalau kita bilang asas dalam ibadah mahdhah itu adalah asas pemenuhan syarat dan rukun ya. Asas pemenuhan berbagai ketentuan dalam setiap peribadatan. Nah, ini termasuk di dalamnya ada yang disebut dengan hukum wad'i ya. Ada sabab, ada syarat, ada sah, ada mani. Nah itu asas pemenuhan berbagai ketentuan. Nah di sini disebutkan takdimul ibadah qabla wujudi sababiha la yasih. Pelaksanaan ibadah mahdhah sebelum ada sebabnya maka itu dianggap tidak sah. Contoh misalkan sholat zuhur itu wajib kita laksanakan. Tapi ada syaratnya, kapan kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur tersebut wajib kita lakukan, sebabnya apabila matahari sudah tergelincir ke sebelah barat gitu ya. Maka tidak sah kalau kita melakukan sholat zuhur di jam 11 misalkan, atau jam 10. Mentang-mentang sangat rajin misalkan ya, saya sholatnya didahulukan. Ini karena mau berangkat kuliah gitu ya, khawatir nanti tidak keburu sholat. Nah, sebelum zuhur setengah 12 dia sudah sholat zuhur. Itu sangat rajin dan itu tidak sah karena sebab datangnya kewajiban sholat zuhur tersebut belum ada. Jadi sekali lagi ini asas pemenuhan berbagai ketentuan yang di dalamnya ada syarat dan rukun dalam pelaksanaan ibadah mahdhah ya. Kemudian yang ketujuh ini ada, kita katakan saja kalau ini kaidah ya. Kullu buqatin sohat fihan nafilah alal itlaqi sohat fihal faridah. Setiap tempat yang sah untuk dijadikan tempat melaksanakan ibadah yang sunnah, maka sah juga untuk dijadikan tempat pelaksanaan ibadah yang wajib. Contoh misalkan kalau kita berangkat ke tanah suci ya, itu kan ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail. Di sana kan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ya. Nah, di tempat-tempat tersebut pula kita diperbolehkan untuk melakukan sholat wajib. Tempat yang di sana diperbolehkan kita melaksanakan ibadah yang sunnah, kita juga diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah yang wajib. Kemudian yang ke-8, nih kalau yang ke-8 ini bisa kita kategorikan ke asas gitu ya. Al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Isar, tenggang rasa, isar itu kan, tenggang rasa mendahulukan orang dalam hal ibadah mahdhah, dalam hal ibadah langsung kepada Allah, makruhun itu hukumnya makruh. Wa fi ghairiha mahbubun, dan di selain ibadah mahdhah itu termasuknya sunnah, disukai, disenangi gitu ya. Jadi di antara asas pelaksanaan ibadah mahdhah itu adalah
asas mendahulukan diri sendiri. Ya, contoh misalkan gini, kita masuk masjid akan melaksanakan sholat berjamaah. Kita lihat di sop terdepan itu masih ada celah untuk satu orang. Maka berdasarkan kaidah ini, berdasarkan asas ini, harusnya kita gitu ya yang mengisi sop terdepan yang masih kosong tersebut. Bukannya menyuruh orang lain, mangga silakan, mangga ke depan, kan kebanyakan gitu ya. Nah, dalam hal ibadah itu dahulukan diri sendiri. Atau misalkan ada air cuman satu ember gitu ya. Maka dahulukan untuk kita untuk berwudu. Jangan gini, mempersilahkan dulu ke orang lain. Silakan, Anda wudu duluan. Gak apa-apa, saya nggak kebagian misalkan ya. Tidak seperti itu. Di dalam ibadah mahdoh itu dahulukan diri sendiri. Jadi makruh hukumnya mendahulukan orang lain. Kayak tadi mengisi sop terdepan di barisan berjamaah, itu menyuruh orang lain dengan alasan isar, misalkan tenggang rasa gitu ya, menyuruh orang lain supaya memperoleh keutamaan, sementara membiarkan dirinya misalkan ada di sop lain yang tidak seutama di sop yang pertama. Itu makruh dalam bab ibadah. Wapi ghairiha mahbubun. Tapi dalam hal-hal lain itu isar itu sangat dicintai, sangat disukai, sangat disenangi oleh Allah. Kita lagi naik bis, sudah punya tempat duduk, kemudian ada orang yang tua renta atau orang perempuan yang hamil, tidak kebagian kursi, ya, tidak kebagian tempat duduk, kemudian kita berdiri, kita persilahkan, itu isar ya, isar. Atau kita punya makanan, misalkan, perut kita masih agak terasa kenyang, sementara di sebelah kita ada orang yang tidak punya makanan. Kita berikan makanan tersebut kepada orang yang sangat lapar, itu masuknya kategori isar yang mahbub, yang disukai. Itu dalam kaitannya bukan dalam hal apa ibadah yang mahdoh. Kemudian yang ke-9, nah ini ada kaidah ya, al fadilatul muta'alliqatu binafsil ibadah aula minal muta'alliqati bimakan. Keutamaan yang terkait dengan ibadah itu sendiri itu lebih utama daripada keutamaan yang terkait dengan tempatnya. Misalkan gini, kita sholat ya, sholat di masjid sendirian, sholat di masjid sendirian. Memang sholat di masjid itu kan utama ya. Tapi kalau sendirian, nah itu kan, tapi sendirian. Ada lagi orang yang sholat tidak di masjid tapi berjamaah. Ini kalau menurut kaidah ini lebih utama orang yang sholat tidak di luar masjid dan berjamaah gitu ya. Karena berjamaah itu sendiri keutamaan yang terkait langsung dengan sholat. Nah, sementara masjid adalah keutamaan yang terkait dengan apa? Dengan tempat. Tapi yang lebih utama lagi adalah yang melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, gitu ya. Ini kalau ukurannya pilih-pilih, gitu ya, mana yang lebih utama. Kemudian prinsip yang ke-10 atau asas yang ke-10 itu asas ya kebebasan dalam tempat. Jadi dalam Islam itu ibadah itu tidak mengenal tempat khusus. Ibadah itu bisa dilaksanakan di mana saja. Ini al-ardu kulluha masjidun illal makbaroh wal hammam. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad itu bahwa semua tanah bisa dijadikan tempat sujud. Jadi sholat kita bisa dilakukan dimanapun. Jadi kalau memang masjidnya jauh, tidak usah mencari-cari masjid sehingga kehabisan waktu sholat. Sholat dimanapun. Mau di hutan gitu ya, mau di istilahnya di pantai dan lain sebagainya. Karena al-ardu kulluha masjidun illal makbaroh wal hammam. Kecuali apa? Kecuali kuburan dan WC. Nah, ini dua tempat yang tidak boleh kita jadikan sebagai tempat sholat, yaitu kuburan dan WC ya. Kemudian yang ke-11 ini asasnya, ini kita bisa katakan ini asas ibadah mahdoh.
Al khaufu yubihu qasra sifatis shalah. Rasa takut, ya, ada kondisi-kondisi takut gitu ya, bisa memperbolehkan seseorang mengqashar sholat ya. Misalkan dalam kondisi perang atau dalam kondisi mencekam, misalkan kita khawatir tidak bisa melaksanakan sholat dengan normal gitu ya, maka diperbolehkan untuk qashar sholat dan qashar sifat sholat ya. Qashar sifat sholat itu kita melaksanakan sholat hanya rukunnya saja. Misalkan di kondisi-kondisi tertentu yang menuntut kita untuk melaksanakan sholat dengan cepat, contoh misalkan kita mau naik pesawat gitu ya, kita masuk bandara, di bandara masuk waktu sholat, kita akan melaksanakan sholat, tapi kalau sholatnya semua sifatnya dibaca, yang sunnah dan yang wajibnya dibaca, kita khawatir kita akan ketinggalan pesawat. Maka dalam kondisi seperti itu kita boleh yubihu qasra sifatis sholat. Kita boleh meringkas, mengqashar sifat sholat. Jadi yang kita lakukan itu hanya wajibnya saja. Dan apabila kita sholat melakukan yang wajibnya saja, itu kan akan bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, kemudian itidah, kemudian sujud ya. Terus itu akan cepat ya. Itu diperbolehkan. Dalam kondisi khauf, tadi khawatir ketinggalan pesawat itu kan, dan faktor-faktor lain. Kemudian yang ke-12 ini ada kaidah ya. Al ibadatul waridatu ala wujudin mutanawwi'atin yajuzu fi'laha ala jami'i tilkal wujuhil waridati fiha. Ibadah yang dalam praktek pelaksanaannya beraneka ragam, kita diperbolehkan untuk melaksanakan praktik ibadah mahdoh tersebut dengan keragaman itu. Contoh misalkan gini ya, dalam bacaan doa iftitah itu kan beda-beda ya. Ada yang Allahu Akbar kabiro, ada juga yang apa? Allahumma ba'id baini. Itu kita boleh ya. Kita boleh mengamalkan, kita boleh melakukan yang mana saja. Atau misalkan dalam hal berwudu ya, kita boleh misalkan pada saat mengusap kepala itu boleh sedikit saja mengikuti mazhab Syafi'i, boleh setengahnya mengikuti mazhab Hanafi, dan boleh seluruhnya mengikuti mazhab Maliki. Itu boleh ya. Jadi ada kebebasan dalam bermazhab ya. Asasnya itu. Yang penting apa? Yang penting kita tahu alasannya. Kita tahu argumentasinya ya. Kita tahu dalilnya. Jadi berbeda-beda dalam mazhab itu boleh-boleh saja. Yang harus sama itu dalam hal manhaj ya. Ada beda antara manhaj dengan mazhab. Kalau manhaj itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi. Hal-hal yang dilakukan oleh Nabi. Misalkan dalam hal ini dalam bab ibadah mahdoh. Nabi sesekali setelah takbiratul ihram membaca Allahu Akbar kabiro. Sesekali setelah takbiratul ihram Nabi membaca Allahumma ba'id baini. Itu manhaj. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar kabiro itu sama dengan manhaj Nabi. Kalau kita baca Allahumma ba'id baini pun itu sama dengan manhajnya Nabi gitu ya. Nah, kalau mazhab misalkan, kalau mazhab Syafi'i bacanya Allahu Akbar kabiro misalkan ya. Kalau mazhab Hambali bacanya Allahumma ba'id baini. Jadi kalau mazhab itu memilih dari sekian manhaj yang dilakukan oleh Nabi, kemudian dijadikan praktik dalam pelaksanaan setiap peribadatan. Itu ya. Jadi boleh. Bahkan mungkin ada keharusan di satu kondisi kita melakukan praktek yang berbeda dari yang biasa kita lakukan.
Misalkan biasanya dalam praktek ibadah kita mengikuti mazhab Syafi'i ya dalam segala hal. Karena memang bangsa Indonesia dalam hal fikih ibadah ini rujukannya adalah mazhab Syafi'i. Tapi dalam kondisi tertentu itu ada tuntutan untuk berpindah. Contoh misalkan dalam mazhab Syafi'i itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa yang bukan muhrim pada saat dia sudah berwudu itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Kita pegang erat-erat itu pendapat ketika kita ya ada di negara kita gitu ya dalam kondisi normal. Tapi kemudian kita melakukan ikhram atau haji ya, umroh atau haji. Kemudian ada kewajiban untuk apa? Tawaf ya. Pada saat pelaksanaan tawaf itu sangat sulit untuk kita terus-menerus bisa menjaga tidak bersentuhan kulit dengan yang lain, termasuk di dalamnya dengan perempuan yang ajnabi. Nah, pada saat itu mau tidak mau kita harus berpegang teguh kepada siapa? Kepada mazhab Hanafi. Kita harus beranggapan bahwa bersentuhan kulit dengan perempuan dewasa yang ajnabi itu tidak batal wudhu gitu ya. Karena wudhu itu jadi syarat apa? Jadi syarat untuk tawaf. Kalau kita masih beranggapan itu batal, maka tawafnya nggak kebayang akan sekian lama tidak selesai gitu ya. Kemudian yang ke-13 ini ada kalau bilang asas itu asas pengganti ya. Kullu man wujiba alaihi sayun papata lazima qada'u. Setiap orang yang dikenai kewajiban kemudian dia tidak melaksanakannya, maka diharuskan dia menggantinya. Misalkan puasa ya, kita mukallaf, orang yang balik berakal dewasa beragama Islam, datang waktu bulan Ramadan, waktunya wajib puasa, kemudian tidak puasa, maka wajib kodok puasa. Kita diwajibkan sholat, kemudian kita tidak melaksanakannya, maka diwajibkan untuk mengganti sholat tersebut. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ada istilah apa? Kodok sholat ya. Misalkan karena habis makrab atau habis PBAK kecapean gitu ya, kita tidur dari jam 11 bangun-bangun jam 4 sore. Itu kan ada sholat yang kelewat, sholat zuhur. Dalam pandangan mazhab Syafi'i harus dikodok, diganti. Sebelum sholat asar kita kodok dulu sholat zuhur ya. Adapun ada pula ulama yang tidak mengistilahkannya dengan kodok. Jadi sholat tersebut, sholat zuhur tersebut tetap wajib dilaksanakan sebelum sholat asar, dan itu tidak termasuk kategori kodok. Kenapa tidak termasuk kategori kodok? Karena pada saat dia terkena kewajiban sholat zuhur, dia sedang uzur, akalnya hilang ya. Jadi kewajiban sholat zuhur datang kepada dia pada saat dia bangun. Jadi hanya perbedaan istilah saja. Baik ada yang mengatakan kodok atau tidak, tetap saja sholat zuhur itu pada saat kita tidak bisa melaksanakan pada waktunya, maka kita harus menggantinya ya. Kemudian yang ke-14 ini ada kullu ma yufsidul ibadah ta'amdan yufsiduha sahwan. Setiap segala sesuatu yang membatalkan ibadah ketika dilakukan secara sengaja, maka membatalkan juga ketika dilakukan secara lupa. Nah ini ada perbedaan pendapat. Misalkan kita di bulan Ramadan makan itu kan membatalkan puasa ya. Makan itu membatalkan puasa. Kalau kita lakukan secara sengaja, batal. Kalau kita lakukan secara tidak sengaja, ini ada dua pendapat ulama. Mazhab Syafi'i menyebutnya tidak batal. Mazhab Maliki menyebutnya tetap saja dia batal gitu ya. Tapi ini kaidah ini lebih cenderung ke kaidahnya mazhab Maliki. Kemudian mala yumkinul ihtirazu minhu ma'fuun anhu. Sesuatu yang tidak mungkin untuk dijaga, untuk dihindari, maka dimaafkan. Contoh misalkan kalau kita sholat, kemudian kebetulan di lutut kita itu punya bisulan ya, itu kan selalu keluar darah atau keluar nanah misalkan, maka itu ma'fuun anhu, dimaafkan.
Yang penting mungkin tidak sebelumnya sudah kita bersihkan, sebelumnya kita sudah jaga-jaga gitu ya, pakai perban dan lain sebagainya. Adapun pada saat pelaksanaan sholat ada darah yang keluar, itu makfuun anhu karena sulit untuk dihindari. Kemudian asas yang ke-16 ini asas adanya satu kewajiban dalam satu perintah. La tazibu fi ainin wahidin zakatan. Jadi tidak diwajibkan kita berzakat 2 kali dalam satu jenis benda yang wajib dizakati. Jadi zakat itu hanya 1 kali saja. Kemudian yang terakhir ada kaidah man wajabat alaihi fitratuhu wajabat alaihi fitratu kullaman talzamuhu nafaqatuhu. Setiap orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka diwajibkan pula baginya untuk mengeluarkan zakat dari orang-orang yang menjadi kewajiban dia memberikan nafkahnya. Oleh sebab itu, maka seorang kepala keluarga pada saat bulan Ramadan akan berakhir, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan dia dalam hal memberikan nafkahnya. Itulah asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdoh ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang bisa dilakukan, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan, khususnya terkait dalam pelaksanaan ibadah mahdoh ini. Baik, demikian itulah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Minggu depan insya Allah kita akan bahas asas-asas di bidang muamalah. Ini jurusan HES ya. Nanti di bidang muamalah itu harus paham betul terhadap asas-asas yang terkait dengan muamalah. Demikian untuk hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan untuk kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.